Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah ya, hari ini kita sudah sampai ke tema 2, yaitu udara bersih bagi kesehatan. Dan hari ini adalah subtema 1. Judulnya adalah cara tubuh mengolah udara bersih. Baiklah, kita langsung saja ya. Kalian simak video pembelajarannya. Pada tema 1, kalian sudah belajar cara menentukan ide pokok, cara mencari ide pokok, bahkan mengembangkan paragraf berdasarkan dengan ide pokok. Nah, untuk tema yang kedua, ini kita akan belajar bagaimana mencari informasi penting dari sebuah teks. Tahukah kalian bagaimana mencari informasi yang penting dari sebuah teks? Untuk mencari informasi penting dari sebuah teks, kita bisa membuat pertanyaan-pertanyaan yang menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kemudian pertanyaan-pertanyaan tersebut kita kelompokkan menjadi peta pikiran atau mind map. Selanjutnya kita akan belajar menemukan informasi penting dari teks berikut ini. Kalian lihat di sana ada sebuah teks dengan judul Dayu dan Ikan Hias. Nah, isi dari teks itu kita bacakan ya. Dayu memelihara banyak ikan hias berjenis ikan mas koki. Ikan-ikan hias itu dipelihara dalam sebuah akuarium. Setiap hari Dayu memberi makan ikan-ikannya. Dayu juga rutin membersihkan akuarium, lalu mengganti airnya dengan air bersih. Kegiatan itu ia lakukan seminggu sekali. Dayu senang melihat ikan-ikan di dalam akuarium berenang ke sana kemari. Dayu memperhatikan saat mulut ikan-ikan itu terbuka dan menutup, seolah-olah ikan-ikan itu selalu menelan air. Dayu bertanya-tanya apa yang dilakukan ikan-ikan itu. Dari teks ini kita akan mencari informasi pentingnya dengan cara membuat mind map. Mind map yang kita buat itu seperti itu ya. Judul teksnya kita letakkan di tengah. Tadi judulnya adalah Dayu dan Ikan Hias. Kemudian dari judul itu kita buat cabang-cabang pertanyaan yang akan kita buat. Itulah yang disebut dengan mind map. Untuk pertanyaan yang pertama kita menggunakan kata tanya apa. Apa nama jenis ikan hias yang dipiara? Dari teks yang sudah kita baca tadi bahwa kita tahu jenis ikan hias yang dipelihara adalah ikan mas koki. Ikan mas koki itu adalah jawabannya. Nah, dari jawaban itu kita mendapatkan informasi yang pertama adalah jenis ikan yang dipiara adalah ikan mas koki. Kemudian pertanyaan selanjutnya kita menggunakan kata tanya di mana. Di mana ikan hias itu dipiara? Di dalam teks kita juga sudah tahu ya bahwa ikan hias itu dipiara di dalam sebuah akuarium. Maka jawabannya adalah di dalam sebuah akuarium. Dari pertanyaan dan jawaban pertanyaan yang kedua ini kita mendapatkan informasi yang kedua, yaitu ikan hias dipiara di dalam sebuah akuarium. Untuk pertanyaan selanjutnya kita menggunakan kata tanya siapa. Siapa yang memelihara ikan hias? Tadi kita juga sudah tahu ya, jawabannya adalah Dayu. Nah, informasi apa yang sudah kita dapatkan? Dayu yang memelihara ikan hias, itu informasinya. Pertanyaan selanjutnya kita menggunakan kata tanya kapan. Kapan ikan hias itu diberi makan? Ayo, tadi sudah tahu ya. Jawabannya adalah setiap hari. Maka informasi selanjutnya yang kita dapatkan adalah ikan hias itu diberi makan setiap hari. Pertanyaan selanjutnya menggunakan kata tanya kapan. Kapan akuarium dibersihkan? Tadi juga kita sudah tahu ya, kapan? Seminggu sekali. Ya, jawabannya adalah seminggu sekali. Maka informasi pentingnya apa yang kita dapatkan? Akuarium dibersihkan seminggu sekali. Pertanyaan terakhir kita menggunakan kata tanya apa? Apa yang diperhatikan Dayu saat melihat ikan-ikan hiasnya? Tadi pada teks kita sudah tahu Dayu memperhatikan mulut ikan-ikan itu terbuka dan menutup. Berarti informasi yang kita dapatkan berikutnya adalah saat mulut ikan-ikan itu terbuka dan menutup seolah-olah ikan itu selalu menelan air. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan serta jawaban-jawaban tadi, kita sudah mendapatkan seluruh informasi penting dari teks tadi ya. Intinya, untuk mencari informasi penting dari sebuah teks, kita bisa membuat daftar pertanyaan yang menggunakan kata tanya, kemudian kita kelompokkan menjadi peta pikiran atau mind map seperti itu. Selanjutnya, coba kalian perhatikan gambar itu, nak. Itu adalah gambar lingkungan yang bersih, asri, dengan udara yang segar ya. Udara yang bersih seperti itu bisa didapatkan karena banyak pohon. Karena pohon adalah penghasil oksigen. Tanpa adanya oksigen, tentunya manusia dan hewan itu tidak bisa hidup. Hewan juga memerlukan oksigen untuk bernapas. Selanjutnya, kita akan belajar tentang sistem pernafasan hewan.
Yang pertama ada cacing tanah. Cacing tanah disebut juga dengan vermes. Kemudian ada serangga, ikan, amfibi, reptilia, burung, dan mamalia. Yang pertama akan kita bahas adalah cacing tanah. Cacing tanah bernafas dengan permukaan kulit. Kemudian kelompok yang kedua adalah serangga. Serangga itu bernafas dengan trakea. Kemudian kelompok yang ketiga ikan. Ikan bernafas dengan insang. Lalu amfibi, di sana katak ya nak ya, itu saat berwudu bernafas dengan insang. Lalu saat dewasa menggunakan paru-paru dan kulit. Reptil bernafas dengan paru-paru. Kemudian burung bernafas dengan paru-paru dibantu dengan pundi-pundi udara. Dan yang terakhir adalah mamalia. Mamalia ini bernafas dengan paru-paru. Yang pertama akan kita bahas ini adalah cacing tanah. Cacing tanah masuk ke dalam kelompok hewan vermes. Cacing tidak mempunyai alat pernafasan khusus ya, hanya saja cacing bernafas melalui permukaan kulit. Kulit cacing selalu basah dan berlendir untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Kalian lihat nak gambarnya di sana, udara masuk melalui kulit cacing, kemudian melalui kapiler-kapilernya disalurkan ke seluruh tubuh. Kelompok hewan kedua yaitu serangga. Serangga ini masuk ke dalam kelompok insekta. Serangga bernafas menggunakan trakea. Lihat di sana pada gambarnya. Trakea itu adalah saluran halus yang beredar ke seluruh tubuh serangga. Cara bernafasnya adalah oksigen masuk melalui lubang yang disebut stigma, lalu diedarkan melalui trakea ke seluruh tubuh serangga. Kelompok hewan selanjutnya adalah ikan. Ikan ini masuk ke dalam kelompok Pisces ya. Ikan bernafas menggunakan insang. Insang berbentuk lembaran-lembaran tipis. Seperti apa sih insang? Coba kalian lihat tanda panah yang ditunjuk itu nak. Itulah insang ya. Jadi ikan bernafas menggunakan insang. Bagaimana caranya? Air yang mengandung oksigen masuk melalui mulut ikan. Kemudian mulut ikan akan tertutup dan air akan mengalir ke bagian insang yang terbuka. Dan oksigennya akan mengalir ke seluruh tubuh ikan. Kemudian terjadilah pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Untuk kelompok hewan selanjutnya adalah amfibi ya. Untuk hewannya kita ambil contoh katak. Hewan amfibi itu adalah hewan yang hidup di darat dan di air. Nah untuk katak dia memiliki dua tahap hidup, yaitu di air dan di darat. Katak pada fase berudu dia hidup di air, maka dia bernafas menggunakan insang. Sedangkan saat dia sudah menjadi katak dewasa, dia akan hidup di darat dan dia bernafas menggunakan paru-paru dan kulit. Amfibi memiliki kulit yang selalu lembab dan basah untuk membantu pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Kelompok hewan selanjutnya adalah reptilia. Hewan yang termasuk jenis reptil diantaranya seperti ular, kadal, cecak, buaya, dan biawak. Reptilia bernafas menggunakan paru-paru. Udara masuk melalui hidung, lalu ke batang tenggorokan, lalu ke paru-paru. Pada reptil yang sering berkubang di air seperti buaya, lubang hidungnya dapat ditutup selama menyelam. Dengan begitu air tidak masuk ke dalam paru-paru. Kelompok hewan selanjutnya adalah burung. Burung ini bernafas menggunakan paru-paru dan pundi-pundi udara. Saat tidak terbang, burung akan bernafas menggunakan paru-paru di dalam rongga dadanya. Udara yang mengandung oksigen akan masuk melalui lubang hidung pada pangkal paruh sebelah atas. Selanjutnya, udara akan masuk ke pembuluh udara yang disebut dengan trakea. Dari trakea, udara sebagian akan masuk ke paru-paru dan sebagian lagi akan masuk ke kantong udara atau pundi-pundi udara pada burung. Saat burung terbang, burung tidak lagi bernafas menggunakan paru-paru, tapi dia menggunakan udara yang ada pada kantong udaranya. Kantong udara atau pundi-pundi udara burung ini berfungsi sebagai tempat menyimpan udara. Kelompok hewan selanjutnya adalah mamalia. Mamalia adalah jenis hewan yang menyusui anaknya. Ada dua jenis mamalia ya, yaitu mamalia darat dan mamalia air. Nah contoh untuk mamalia darat itu seperti kambing, sapi, kerbau, dan kuda ya. Terus masih ada kucing dan lain sebagainya. Sedangkan kalau mamalia air contohnya seperti paus, duyung, dan lumba-lumba. Untuk mamalia dia bernafas menggunakan paru-paru. Caranya bagaimana? Oksigen masuk melalui lubang hidung, lalu ke tenggorokan, lalu masuk ke paru-paru.
Sedangkan kalau mamalia yang hidup di air itu bernapas dengan cara memunculkan diri ke permukaan air secara berkala untuk mengambil udara. Secara berkala itu apa sih, Miss? Secara berkala itu maksudnya ada waktu dia akan muncul ke permukaan untuk mengambil udara. Demikian pembelajaran untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.